Kemudian yang akan kita contohkan di sini, tipe PLC kompleknya ini adalah tipe PLC komplek keluaran Omron. Nah, ada beberapa model, banyak ya. Setiap setiap versi ini ada beberapa model. Salah satu yang akan kita contohkan nanti akan ada, yang pertama adalah Omron CPM2A. Ini adalah model compact Omron versi lama. Ya, walaupun ini mempunyai keunggulan tentunya di masanya, ya, kemudian juga masih beberapa kita gunakan selama ini. Ini yang pertama. Kemudian untuk yang tipe baru, ini contohnya adalah Omron CP1L. Walaupun sebetulnya ada yang versi lain lagi untuk yang compact, ada CP1H, ada yang baru lagi CP2, keluarga CP2. Ya, ini yang kita contohkan di sini ada dua macam. Tapi sebetulnya walaupun ini kelihatan berbeda, tapi sebetulnya semuanya relatif sama. Karena pada prinsipnya apapun itu PLC, di dalamnya akan ada 4 bagian utama tadi. CPU, power supply, modul input, modul output. Itu pasti hampir di semua PLC, walaupun bukan pabrikan Omron atau pabrikan lain pun juga akan sama seperti itu. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya pada tinggal penempatannya saja. Misalkan di sini di CP1L penempatan inputnya ada di atas, penempatan outputnya ada di bawah. Pun demikian dengan CPM2A juga relatif sama. Yang membedakan adalah prosesor yang digunakan, kapasitas memori yang tersedia, function yang lebih lengkap. Itu saja sebetulnya perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap PLC pada masanya. Karena mengadopsi kebutuhan akan sistem kontrol yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada. Salah satu contoh di sini misalkan yang ada di Omron CP1L. Ya, ini sudah mengadopsi. Kalau kita lihat di sini ada 2 terminal komunikasi. Satu terminal ini terminal komunikasi serial. Nah, ini di Omron CPM2A juga ada serial. Tapi di sini di balik label ini akan ada port komunikasi USB. Sedangkan CPM2A belum memiliki port komunikasi USB. Ini perbedaannya saja sebetulnya. Tapi secara prinsip adalah sama saja. Sehingga kalau kita belajar Omron CPM2A, untuk belajar Omron CP1L juga relatif tidak jauh berbeda. Kemudian kita bahas satu-satu. Ya, yang akan kita bahas umumnya nanti akan adalah mengacu pada manual operation CPM2A. Nah, CPM2A ini kalau kita lihat tadi bentuknya ya jelas compact ya, ringkas. Nah, fitur yang ada di dalamnya itu ada beberapa fitur yang menjadi keunggulan dari CPM2A. Di antaranya adalah pulsa yang disinkronkan atau pulse synchronize. Kemudian ada interupsi input, kemudian ada output pulsa, ada juga pengaturan analog, ada juga fungsi kalender atau jam. Ya, fungsi jam. Nah, ini adalah salah satu fitur yang ada di dalam CPM2A. Juga fitur-fitur ini juga terdapat di CP1L karena ini adalah PLC keluaran dari pabrikan yang sama. Nah, kemudian CPU CPM2 ini di samping dapat berdiri sendiri, dia juga dapat digunakan ditambahkan ya, bergabung dengan komponen tambahan yang lain seperti halnya modul-modul tambahan yang dapat dihubungkan melalui port ekspansi tadi. Ya, ini yang ada di CPM2A. Ya, jadi modul yang bisa ditambahkan salah satunya adalah unit I/O ekspansi, kemudian yang kedua adalah unit I/O analog, kemudian yang ketiga adalah unit temperatur sensor, kemudian yang keempat adalah combo bus atau I/O link unit, kemudian device net I/O link unit. Nah, untuk yang dua ini adalah unit tambahan yang digunakan pada
standalone CPU Omron kalau kita mengaplikasikan sistem kontrol dalam sebuah jejaring, seperti halnya sebuah jejaring komputer di area LAN atau local area network. Nah, mari kita akan kupas satu-satu. Yang pertama adalah unit ekspansi. Unit ekspansi ini merupakan unit yang nantinya akan berfungsi untuk menambah kapasitas terpasang pada I/O CPU yang sudah ada. Misalkan CPU kita tadi CPM2A memiliki 20 I/O. Kita membutuhkan I/O sebanyak 40 pada sistem yang baru. Maka jalan salah satunya adalah kita cukup menambah unit ekspansi. Jadi kita membeli unit ekspansi untuk menambah jumlah kapasitas I/O yang kita butuhkan. Jadi kebutuhannya berapa? Kekurangannya berapa? Nah, kita tinggal mencari unit ekspansi untuk menutup tambahan atau kebutuhan I/O tadi. Jadi misalkan butuh 40, sudah ada CPU 20 I/O, maka kita tinggal mencari unit I/O ekspansi yang punya kapasitas I/O 20. Berarti nanti kita melihat model mana yang mempunyai I/O sebanyak 20. Sehingga nanti unit I/O ekspansi 20 itu kita pasangkan, kita gabungkan dengan CPU yang sudah ada yang punya 20 I/O melalui port ekspansi. Nah, kemudian dari pemilihan jumlah I/O yang kita butuhkan tadi, kita juga harus melihat jenis output yang dibutuhkan. Sama tadi sudah kita bahas. Jenis output yang ada di PLC Omron tipe kompleks ini ada 3: relay, sourcing transistor, dan sinking transistor. Maka pemilihan unitnya juga harus melihat kebutuhan tipe atau jenis output yang nanti dibutuhkan. Nah, kemudian berapa maksimal yang bisa dipasang atau ditambahkan ke CPU yang sudah ada? Maksimal 3 unit. Ya, jadi kalau kita misalkan mau menambah 3 unit yang punya kapasitas I/O 20, berarti tambahan I/O maksimal adalah 60. Kalau misalkan kita menambahkan 8 untuk 3 unit, maka berarti tambahan maksimal 24 I/O. Itu kira-kira maksimal yang bisa ditambahkan ke CPU yang sudah ada sebelumnya. Nah, contohnya adalah ini salah satunya. Ini adalah untuk unit I/O ekspansi kapasitas 8 I/O. Ya, CP1W 8ER. Ini bisa dipasang di CPM2A, juga bisa dipasang di CP1L. Ya, sama saja. Bisa dipasang di dua model lama di CPM2A maupun di CP1L atau CP1E atau model-model compact yang lain yang mempunyai port ekspansi. Kemudian yang kedua contohnya adalah Omron CP1W 20 EDT. Nah, ini adalah modul I/O ekspansi untuk kapasitas 20 I/O. Nah, jadi kalau ini 3 berarti tambahannya 60. Kalau ini tambah 3 berarti tambahannya 24. Nah, itu unit I/O ekspansi. Kemudian yang berikutnya adalah unit I/O analog. Nah, unit I/O analog ini digunakan manakala komponen inputnya atau piranti input eksternalnya itu adalah berupa sensor. Nah, salah satu sensor yang ada misalkan sensor tekanan atau level sensor, pressure sensor ya, kemudian ada level sensor, ada flow sensor atau sensor aliran. Nah, sensor-sensor ini tidak akan mengeluarkan sinyal berupa sinyal digital 0 dan 1. Kenapa? Karena dia akan mengeluarkan sinyal analog. Ya, akan mengeluarkan sinyal analog. Kenapa kok sinyal analog? Ya, tentunya kita melihat besaran yang ditangkap. Aliran tidak mungkin akan ada 2 saja. Bisa alirannya kecil, agak gede, sedang, besar, dan seterusnya. Tentunya
variasinya banyak, sehingga kemudian karena variasinya banyak maka nilai sinyalnya pun juga tidak hanya 2 tapi banyak. Nah, nilai sinyal yang banyak inilah yang kemudian dianalogikan sebagai sinyal analog. Nah, untuk sinyal analog ini ya, yang dihasilkan dari sensor ini hanya bisa dioperasikan dengan menggunakan unit I/O analog. Nah, unit I/O analog ini identik dengan sebuah rangkaian yang dinamakan dengan rangkaian analog to digital converter. Jadi rangkaian analog digital converter ini adalah rangkaian yang akan mengubah sinyal atau besaran analog menjadi sinyal atau besaran digital. Nah, untuk unit I/O analog ini hanya untuk sinyal sensor, kecuali besaran suhu, karena untuk besaran suhu nanti akan ada modulnya tersendiri, bukan unit I/O analog tetapi unit temperatur sensor. Nah, kemudian maksimal yang bisa dipasang sama dengan unit I/O ekspansi tadi itu adalah maksimal 3. Maksimal 3. Ini salah satu contohnya adalah Omron CP1W AD041. Ya, AD041. Kemudian yang kedua adalah Omron CP1W MAD11. Ya, MAD11. Yang membedakan di sini hanya pada kapasitas, ya, kapasitas terminal input analog dan output analog saja. Tapi dua buah modul analog ini semuanya bisa dipasang di CPM2A, bisa dipasang di CP1E, bisa dipasang di CP1L, di CP1H, atau di PLC compact tipe atau keluaran Omron lain yang mempunyai slot ekspansi. Ekspansi slot ya, itu bisa dihubungkan ke masing-masing unit ini. Nah, ini unit I/O analog. Kemudian unit combo bus I/O link unit. Combo bus I/O link unit. Combo bus I/O link unit ini adalah sebuah sistem komunikasi I/O jarak jauh dengan kabel yang diperkecil. Jadi boleh dikatakan seperti sebuah jaringan komputer, dan perlu diingat juga bahwa PLC ini juga sebuah komputer, unit komputer. Tetapi PLC ini adalah unit komputer untuk tujuan khusus atau special function atau special purpose, kebutuhan khusus, kebutuhan tertentu, yaitu kebutuhan untuk sistem kontrol. Nah, jadi nanti setiap PLC tidak hanya satu, ya bisa ada 2, 3, atau 4 PLC, nanti akan dihubungkan masing-masing PLC itu untuk diambil datanya dengan menggunakan unit yang namanya combo bus I/O link unit. Jadi nanti ada komponen tambahan yang dihubungkan pada setiap PLC agar masing-masing PLC dapat saling terhubung satu dengan yang lain. Kemudian nanti akan diatur oleh master unit combo bus I/O link. Nah, itu kira-kira nanti akan seperti itu. Sehingga kalau kita bayangkan dalam sebuah di sebuah pabrik atau manufaktur, itu ada mesin yang posisinya itu saling berjauhan, ya, ada saling berjauhan dan itu saling terkait, saling terhubung, ya, saling terkait atau saling terhubung. Dan pada setiap mesin itu dikontrol menggunakan PLC. Maka agar setiap mesin itu dapat saling terhubung, maka diperlukan apa yang dinamakan dengan combo bus I/O link. Barangnya seperti, sistemnya seperti demikian. Nah, sistem atau konfigurasi combo bus I/O link unit ini, ya, di sini ada satu, ini unit linknya yang difungsikan sebagai slave, ya, sebagai slave. Nah, kemudian ini Omron CP1W SRT21 ini difungsikan sebagai slave. Ya, nanti kemudian ini akan terhubung langsung dengan PLC-nya. Artinya SRT21 ini menjembatani CP1L agar terhubung ke
yang namanya master unit combo bus. Jadi ini boleh dikatakan komputer servernya. Nah, nanti yang menjembatani adalah Omron CP1W SRT21. Nah, ini sehingga nanti akan terbaca, CP1L ini akan terbaca sebagai slave pada master unit combo bus ini. Salah satu contohnya adalah seri CJ1W SRM21. Nah, antara master unit dan slave unit ini nanti akan terhubung dengan apa yang dinamakan dengan special flat kabel atau VCTF kabel. Nah, ini akan terhubung melalui special flat kabel atau VCTF kabel. Ini combo bus IO link unit. Kemudian cara yang kedua untuk komunikasi jarak jauh, kita juga bisa memanfaatkan apa yang dinamakan dengan device net IO link unit. Sama halnya dengan tadi, ini juga diaplikasikan untuk komunikasi jarak jauh pada setiap PLC. Nah, pada setiap PLC ini nanti yang bisa terpasang itu cukup banyak ya. Jadi misalkan di sini dijelaskan pada device link unit ini dapat digunakan untuk membuat IO link. Dalam kurung di sini misalkan IO jarak jauh dari 32 titik input dan 32 titik output dengan master device net. Nah, di sini dimisalkan CPM2A beroperasi sebagai slave device net. Ya, tadi sudah digambarkan sebagai slave misalkan. Nah, dari sudut pandang CPU CPM2A, ya, kita memandangnya dari unit CPU-nya, area yang dialokasikan untuk unit IO link, device net dapat diperlakukan sama seperti area yang dialokasikan untuk unit IO ekspansi. Jadi, seperti kita menambah IO dengan menggunakan unit ekspansi. Tetapi kalau unit ekspansi kan tidak bisa diposisikan berjauhan dari PLC karena dia harus ditambahkan di PLC secara langsung. Nah, tetapi di sini dengan device net IO link ini tambahan IO ekspansi itu bisa dilakukan terpisah. Nah, bisa dilakukan terpisah. Yang membedakan adalah bahwa bit tersebut bukan IO yang sebenarnya, tetapi bit IO pada master device net. Nah, ini yang membedakan. Jadi IO-nya bukan IO betulan tetapi adalah bit IO yang ada di master netnya. Tambah IO tetapi yang bertambah pada master netnya. Itu kira-kira perbedaannya. Nah, seperti apa barangnya contohnya? Ya, barangnya seperti ini, DRT21. Ini juga bisa dipasang di setiap PLC tipe compact luaran dari Omron. Kemudian konfigurasinya kita gambarkan seperti demikian. Nah, di sini ada master unit, sama halnya dengan server komputer. Kemudian di sini ada device net IO link sebagai slave yang terhubung ke Omron misalkan ke tipe compact. Di sini dicontohkan CPM1A. Ya, ini konfigurasi dasar dari device net untuk aplikasi device net IO link unit, di mana ini peruntukannya adalah untuk peruntukan penambahan IO, tetapi IO-nya ini tidak langsung terhubung ke PLC, tetapi seolah-olah master unitnya ini menambah jumlah IO dari setiap PLC yang terpasang yang posisinya tidak pada satu tempat yang sama. Nah, untuk yang device net maupun combo bus nanti kita akan kaji lebih jauh pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Kemudian kita masuk pada model compact Omron CPM2A. Jadi tadi dicontohkan ada contoh dua model CPM2A dan CP1L. Tapi secara prinsip nanti model PLC-nya apa-apa yang tipe yang ada pada CPM2A dan CP1L ini relatif tidak jauh berbeda karena pemilihan PLC ya, pemilihan PLC itu yang pertama biasanya adalah kita melihat berapa kebutuhan jumlah IO-nya. Yang kedua adalah kita melihat satu daya yang akan digunakan, AC atau DC.
Kemudian yang ketiga adalah tipe output yang akan kita pakai, karena ini menyesuaikan dengan kebutuhan beban yang ada, apakah beban AC ataukah beban DC. Jadi 3 hal utama yang dijadikan patokan atau panduan untuk memilih model PLC: jumlah I/O, satu daya, tipe output. Ini umum ya, umum menjadi satu patokan atau pedoman dalam kita memilih PLC. Sehingga model-model PLC yang ada khusus untuk yang Omron, baik untuk CPM tipe CPM 2A, CP1E, CP1L, ini relatif sama saja. Karena pada prinsipnya adalah mengacu pada patokan jumlah I/O, satu daya, dan tipe output. Salah satu di sini model-model yang ada pada tipe CPM 2A, salah satu contohnya adalah terkait dengan jumlah I/O ada 4 pilihan. Ada 20, 30, 40, dan 60. Nah, kalau kita lihat jumlah I/O 20 terdiri atas 12 input, 8 output. 30 terdiri atas 18 in, 12 out. 40 terdiri atas 24 in dan 16 out. Kemudian 60 terdiri atas 36 in dan 24 out. Nah, kalau kita lihat perbandingan atau rasio input dan output 12 dibanding 8. Kalau kita bagi 4 berarti inputnya 3 kali 4. Outputnya 2 kali 4. Kemudian untuk 30, 18 dan 12. Ini kalau kita bagi 6, inputnya kali 3, outputnya kali 2. Berarti rasionya juga 3 banding 2. Yang tadi rasionya juga 3 banding 2. Kalau 40, 24 banding 16. Ini kalau kita bagi 8, ini ketemu 3. Ini kalau kita bagi 8 ketemu 2. Juga rasionya 3 banding 2. Yang 60 36 dan 24. Kalau kita bagi 12, maka ini ketemu 3, ini ketemu 2, juga 3 banding 2. Sehingga seolah-olah di sini rasio jumlah I/O antara input dan output rasionya akan selalu 3 banding 2 untuk model CPM tipe CPM 2A. Walaupun untuk yang tipe baru CP1L itu juga keluar I/O 14, tapi tidak meninggalkan I/O 20, 30, 40, dan 60. Demikian juga dengan CP1E, tidak meninggalkan jumlah I/O 20, 30, 40, 60. Sama saja sebetulnya, tidak jauh berbeda. Sehingga kalau kita belajar tipe Omron CPM 2A, untuk tipe yang lain juga patokannya tidak jauh berbeda. Kemudian satu daya pun juga sama. Ada 2 pilihan. Satu daya AC dengan ring voltage 100 sampai 240. Kemudian satu daya DC 24 volt DC. Baik untuk yang 20, 30, 40, 60 tersedia 2 pilihan satu daya. Kemudian untuk tipe output ada 3 pilihan. Ya, ada 3 pilihan. Yang pertama adalah relay, sinking transistor, sourcing transistor. 3 pilihan. Untuk yang I/O 20, 30, 40, 60 juga sama saja. Ada 3 pilihan tipe output. Nah, pun demikian dengan tipe-tipe compact yang baru, tipe-tipe Omron compact yang baru. Pada CP1E, pada CP1L juga sama saja. Satu dayanya juga ada 2 pilihan, outputnya juga ada 3 pilihan. Tapi kalau input hanya ada 1 pilihan, yaitu semua inputnya adalah tipenya adalah input DC. Jadi input itu aktif manakala dia dicatu tegangan DC 24 volt. Jadi nanti kalau kita mulai untuk bekerja menggunakan PLC, maka kebutuhan tegangan input itu adalah kebutuhan tegangan sebesar 24 volt DC. Nah, cara membaca modelnya seperti ini. Salah satu contohnya kita ambilkan CPM 2A 30 CDRA. CPM 2A ini adalah tipenya, tipe Omron CPM 2A. 30 ini adalah jumlah I/O. Jumlah I/O 30 I/O.
CDR ini adalah tipe output. CDR ini adalah relay, tipe output relay. Ya, digital output kontak tipe relay. Kemudian yang A ini adalah tipe catu daya. Catu dayanya A berarti AC 100 sampai 240 volt AC. Nah, untuk tipe output yang lain misalkan T1 berarti sourcing transistor. Kalau T saja berarti sinking transistor. Khusus untuk tipe output sinking dan sourcing itu hanya tersedia satu catu daya DC saja. Ya, tidak ada catu daya AC untuk tipe output transistor. Tapi kalau yang relay ada dua pilihan, catu daya AC atau DC. Ini cara membaca model pada CPM2A. Pun ini berlaku pada pembacaan model-model tipe Omron yang baru seperti CP1E, CP1L atau CP1H atau model-model compact yang lain. Jadi di model itu akan mengandung arti berapa jumlah I/O, kemudian tipe outputnya apa, catu dayanya apa, sesuai dengan 3 patokan dasar cara menentukan PLC yang akan kita gunakan. Cara yang pertama adalah hitung kebutuhan I/O-nya. Kemudian yang kedua, tentukan kebutuhan catu dayanya. Ketiga adalah tentukan jenis output yang akan kita gunakan. Itu 3 hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan sebuah PLC. Nah, ini kira-kira model PLC compact yang ada.